Apa yang pertama muncul di benak emak-emak ketika awal bulan? Hayo, sama kita kayaknya ya. Ketika kita menerima gaji suami, yang terpikirkan oleh kita adalah bagaimana caranya pemenuhan kebutuhan selama sebulan ke depan, mulai dari kebutuhan pokok, kewajiban bulanan, alokasi dana untuk lainnya, dan yang lain-lain. Nah, sahabat, ini salah satu ikhtiar kita bagaimana kita mengolah keuangan dari awal merencanakannya dengan menggunakan money planner. Nah, money planner ini yang akan kita bahas dalam video kita kali ini ya sahabat. Saksikan terus sampai habis. Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di YouTube channel Kiva Nuraini. Nah sahabat, para ibu-ibu rumah tangga dan untuk calon ibu, video kali ini adalah tentang money planner. Ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam upaya mendisiplinkan diri mengelola keuangan keluarga selama 1 bulan ke depan. Sahabat, ini adalah video pertama dari rangkaian perjalanan kegiatan rutinitas ibu-ibu di awal bulan. Jadi nanti kita akan bersambung ke perencanaan belanja bulanan, kemudian perencanaan menu harian untuk keluarga, dan bagaimana upaya kita agar bisa menabung dalam setiap bulannya. Oke sahabat, kita akan mulai bahas tentang money planner. Tapi sebelumnya ini adalah perintilan-perintilan yang mendukung untuk money planner. Ini ada disebutnya dompet pintar. Di dalamnya ada berbagai, ini banyak sekat-sekatnya. Jadi ini bisa kita lihat dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya, ini bolak-balik. Nah, ini di masing-masing sekat ini kita bisa tuliskan untuk pembayaran apa saja di tanggal berapa ya. Kemudian ini saya tulis tanggal 1 ini untuk listrik. Kemudian di tanggal 3 ini infak, sedekah dan sebagainya. Kemudian bensin, belanja mingguan berarti otomatis ada 4 atau 5 kali belanja. Kemudian uang saku anak-anak, jemputan, kemudian uang sekolah ya. Kemudian ini yang rutin, PDAM, telepon, kuota, catering anak, kemudian belanja mingguan lagi, dan nanti terakhir ada untuk saving atau untuk tabungan. Nah seperti ini. Ini hanya sebagai pembantu saja. Kemudian ini ada pulpen warna-warni. Ya, ini juga hanya sebagai pembantu saja, biar lebih semangat untuk mengisinya karena lucu warna-warnanya. Ini semuanya dapat beli di marketplace. Saya beli di Shopee. Kemudian yang selanjutnya ada tabungan sederhana saja pakai Tupperware, dan ini tabungan ala-ala juga. Ini tabungan yang ala Jepang, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, itu kira-kira perintilan-perintilan yang sekiranya bisa membantu kita untuk mengelola keuangan bersama dengan money planner. Kita bahas satu-satu ya. Ini lembar pertamanya untuk cover, ini bebas tergantung kepada improvisasi kita saja. Kemudian lembar kedua berisi kata bijaksana, kalimat-kalimat bijaksana. Kemudian nah ini kita masuk ke isi. Pada halaman pertama kita masuk pada monthly cash flow. Di sini monthly cash flow ini adalah untuk melihat bagaimana penerimaan kita, income ya, dari sumbernya dan berapa nominalnya. Kemudian di bawahnya ada expenses atau pengeluaran, ada fixed dan variable expenses. Kalau fixed berarti
pengeluaran yang tetap, berarti setiap bulannya harus dikeluarkan. Ini kategori berarti apa saja, nominalnya berapa. Kalau yang variabel berarti ini yang tidak tetap, kadang dikeluarkan, kadang tidak setiap bulannya. Dan ini di sini ada finance goal. Ini adalah hasil atau saldo dari income dengan pengeluaran, atau kita sebut nanti ini sebagai tabungan. Lembar kedua adalah finance calendar. Ini isinya ada 35 kolom. Kemudian harinya dari mulai hari Senin sampai hari Minggu itu kita isi untuk per tanggal. Kebetulan kalau Februari itu tanggal 1-nya Senin, berarti kita isi di sini tanggal 1. Seterusnya ke bawah sampai tanggal 28. Nah, kita isi tiap tanggal, kemudian tanggal-tanggal tersebut kita mengeluarkan untuk apa. Misalnya hari Senin tanggal 1 kita belanja bulanan, berarti kita tulis di sini belanja bulanan, nominalnya berapa tinggal tulis di sini. Kemudian tanggal kedua misalnya bayar listrik, nanti tulis berapa untuk bayar listrik, seperti itu. Lembar yang ketiga adalah monthly budget. Di dalamnya terdiri atas saving dan investment, kemudian gift and charity, insurance, debt, housing utilities, food and transport, personal dan lifestyle. Untuk saving and investment ini adalah target kita nabung tiap bulannya dan investasi apa yang harus kita keluarkan. Kemudian gift and charity ini adalah sedekah dan sebagainya. Insuran berarti asuransi apa yang harus kita keluarkan tiap bulannya. Debt itu tagihan-tagihan atau cicilan-cicilan apa yang kita punya. Kemudian housing and utilities ini keperluan rumah dan perlengkapan-perlengkapan. Kemudian food and transport misalnya untuk bensin dan sebagainya. Kemudian personal ini untuk pribadi, misalnya kebutuhan ayah beli parfum dan sebagainya, atau kebutuhan ibu untuk skincare atau apa saja. Kemudian lifestyle, misalnya rencanakan bulan ini mau piknik kemana, budgetnya berapa, atau mau makan di restoran apa, budgetnya berapa, seperti itu. Lembar yang keempat adalah sinking fund dan shopping list. Sinking fund ini adalah untuk dana-dana tidak terduga, tapi memang harus direncanakan. Kemudian shopping list ini adalah daftar apa yang akan kita beli untuk bulan ini. Di luar tadi ya, di luar kebutuhan fix dan variable expenses. Kemudian lembar yang kelima, daftar belanja bulanan. Nah, ini ada bulan apa, misalnya bulan Februari, budgetnya berapa, dan aktual nanti berapa. Kalau lebih bagus sih aktual itu lebih kecil daripada budget, sehingga nanti ada kelebihan saldo, itu bisa jadikan sebagai salah satu tabungan, tambahan tabungan. Lembar keenam adalah weekly meal planning. Ini yang berkaitan dengan perencanaan menu mingguan. Jadi untuk minggu pertama budgetnya berapa, aktualnya berapa ya. Nanti hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kemudian snacknya apa, misalnya daftar belanjanya dibeli apa saja untuk pemenuhan menu satu minggu ini. Dan kalau bisa aktual itu kurang dari budget, sehingga ini juga bisa menambah tabungan untuk saving. Nanti tentang weekly meal planning dan belanja bulanan itu ada khusus di videonya selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah daily expense tracker. Ini adalah pengeluaran harian gitu ya. Jadi seperti laporan harian keuangan. Jadi ini nomor kita tulis saja tanggalnya berapa, ini untuk month-nya ini bulan apa. Kemudian ini nomor ganti dengan tanggal, misalnya tanggal 1, deskripsinya misalnya tanggal 1 penerimaan gaji suami misalnya gitu ya. Kemudian ini kategori dan amount. Ini skip saja, kita tulis di debit misalnya berapa nominalnya. Kemudian pengeluarannya misalnya tanggal 2 kita belanja bulanan, berarti belanja bulanan ada di kredit gitu ya, dan seterusnya sampai selesai bulan. Nah, yang terakhir adalah saving tracker. Ini adalah bagaimana kita menabung ya. Kita harus ada target tabungan itu untuk apa
Kemudian target jumlah tabungan itu bulan ini berapa, target tanggal akhir kalau ini bulanan berarti kalau Februari sampai tanggal 28. Kemudian metode menabungnya, apakah metode menabung misalnya karena target tadi maka nabungnya sehari 10.000, sehingga kalau Februari 28 hari maka di akhir Februari kita sudah mendapatkan 280.000 misalnya seperti itu. Atau misalnya metode tabungan dari sisa-sisa atau saldo pengeluaran. Nah, nanti ditulis saja di sini berapa nominalnya, kemudian ini sebagai simbol seberapa besar kita menabung untuk bulan ini. Nah sahabat, itu tadi semua adalah item-item yang terdapat dalam money planner yang bisa kita isi sesuaikan dengan keadaan rumah tangga kita. Dan ini salah satu upaya agar keuangan rumah tangga kita itu bisa terukur sehingga nanti menjadi bahan evaluasi ke depannya dan membuat kita lebih berdisiplin ya. Jadi tidak ada istilah sebelum bulan berakhir maka keuangan juga tidak berakhir. Itu ibu-ibu semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Nantikan kelanjutan videonya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.